Bro, pernah gak lu ngerasa dipermainkan? Lu udah kasih segalanya, udah selalu ada buat dia, tapi pada akhirnya dia malah nyakitin lu, ngeremehin lu gitu aja, seolah-olah lu gak ada artinya. Sakit pasti, tapi yang lebih nyakitin lagi adalah ketika dia bersikap kayak gak ada yang berubah, kayak lu tuh gak pernah penting buat dia, tapi lihat, dia bubur itu yang ain. Di dalam, kalau lu pikir dia gak peduli, coba pikir lagi faktanya, diam lu itu justru lebih ngefek ke dia dari yang lu kira awalnya. Dia sok kuat pura-pura kayak enggak ada yang berubah, lanjut aja sama hidupnya seolah absennya lu enggak ngaruh sama sekali, tapi jauh di lubuk hatinya dia ngerasain banget begitu lu stop ngejar, stop buktiin diri ke dia, semuanya berubah. Makin lama dia makin kaca pikirannya, dia mulai nanya-nanya ke diri sendiri, aku salah nilai dia, kenapa dia gak ngejar aku lagi, apa aku beneran kehilangannya? Pas pikiran-pikiran itu mulai masuk, panik deh. Awalnya dia mikir masih punya waktu, mikir lu bakal selalu ada di sana nungguin dia, tapi sekarang justru dia yang jadi kepikiran galau sendiri karena faktanya begitu. Leas itu dia ngejar lu balik. Lu enggak percaya? Gua bakal jelasin kenapa ini bisa kejadian dan kenapa lu harus ngerti mekanisme ini supaya lu enggak lagi jatuh ke pola yang sama. Satu kekuatan diam yang enggak disangka pas seorang cewek ngeheart lu. Insting pertama lu mungkin pengen bereaksi, lu mungkin pengen minta jawaban, ungkapin rasa sakit lo atau bikin dia ngerti seberapa dalam dia nge-hurt lu, tapi itu sebenarnya yang dia harapin. Dia ngarepin lu bakal emosional, dia ngarepin lu bakal cari penutupan, dia ngarepin lu bakal ngejar, tapi langkah yang benar-benar powerful itu adalah diam. Enggak ada yang bikin dia lebih bingung daripada ketika lu enggak bereaksi sama sekali. Kenapa? Karena cewek itu biasanya ngarepin respons emosional pas dia ngehate lo. Dia ngarepin ada semacam feedback. Dia pengen lihat apakah dia masih punya kontrol atas emosi lu, tapi pas lu diam aja, pas lu gak ngerespon kayak yang dia kira, itu bikin dia mikir ulang semuanya. Kenapa dia gak bereaksi? Apa dia sebenarnya gak peduli? Apa dia udah move on dari aku? Semakin dia overthinking, semakin kekuatan berpindah ke diam, bikin dia gak nyaman. Itu bikin dia duduk sendirian sama pikiran-pikirannya tanpa validasi eksternal yang bisa meyakinkan dia gak lagi dapat kepuasan lihat lu bereaksi atau tahu dia masih punya pengaruh ke lu. Ini bukan soal main-main, ini soal ngejaga nilai diri lu. Lu gak ngignore dia buat manipulasi. Lu lakuin itu karena lu sadar nilai lu terlalu tinggi buat disia-siain ke orang yang enggak ngargain. Pas dia nyadar lu gak ikut main itu, saat dia mulai nanya-nanya ke diri sendiri. Dua balikan dengan kebanyakan cowok bikin kesalahan dengan jar lebih keras pas mereka asa disakiti sama ewek mereka. Cobayakan dia buat peduli, berharap bikin dia asa bersalah, tapi inilah kebenarannya. Kedua reaksi ini malah hasil dia semua kekuatan pas menjaronfirmasi pentingnya dia pas emosional. Sebaliknya, daripada coba menangin dia balik atau ngebuktiin nilai lu, pergi alihin fokus lu ke diri sendiri, pertumbuhan lu, tujuan lu. Ini yang benar-benar bikin dia bingung. Dia ngarepin reaksi, dia pikir lu bakal ngebuktiin seberapa peduli lu masih ada. Dia ngira dia punya lebih banyak waktu buat ngejaga lu di standby, tapi pas lu gak ikut main, pas lu tiba-tiba hilang, dia yang jadi mikirin lu. Dan yang paling buruk buat dia gak tahu lagi posisinya di mana. Apa aku salah hitung? Kenapa dia enggak ngejar aku? Apa dia beneran udah move on? Ini saat dimana meja berbalik, lo enggak lagi nunggu validasi dia yang sekarang harus mikirin lo. Tiga ketakutan kehilangan lo mulai muncul. Ini sesuatu yang kebanyakan cowok enggak sadar. Cewek cuma nargis sesuatu yang dia rasa mungkin bakal dia kehilangan. Pas lu selalu kelebo, pas lu langsung besi, pas lu ngejar, pas lu bikin dia tahu lu masih peduli. Dia gak punya urgensi buat ngargain lu karena di pikirannya lu bakal selalu ada, tapi pas dia tiba-tiba gak punya kepastian itu lagi, pas lo udah mundur dan kelihatan detached, itu saat dia mulai panik. Sekarang setiap pesan yang nggak dibalas bikin dia overthink, setiap momen diam bikin dia ngerasa nggak pasti, setiap hari yang berlalu bikin dia nanya-nanya apakah dia kehilangan lu. Awalnya dia bakal coba pura-pura santai, dia gak bakal chat duluan dan dia bakal pura-pura agak terganggu, tapi dalam hati dia ngerasain dia mulai scroll chat lama. Dia lihat story lu lebih sering, dia cek HP-nya berharap ada notifikasi dari lu. Itu saat dinamika berubah. Dia berubah dari ngerasa kontrol ke ngerasa gak kontrol. Dia nyadar dia gak lagi dapat kepastian yang dulu dia punya. Ketidakpastian itu yang bikin dia mulai ngejar lompat. Saat dia mulai ngetes lo, pas dia nyadar dia enggak lagi kontrol situasi, dia enggak bakal diam aja, dia bakal ngetes lo. Di pikirannya dia perlu tahu apa dia masih peduli, apa aku masih bisa dapat reaksi dari dia, apa dia beneran udah move on, dan gimana dia ngetes lu. Dia mungkin ngirim pesan santai kayak hai cuman buat lihat apa lu bakal langsung ngerespon. Dia mungkin post foto sama cowok lain buat lihat apa lu bakal cemburu. Dia mungkin mulai like post atau story lama lu buat lihat apa lu bereaksi. Ini saat dimana kebanyakan cowok bikin kesalahan begitu. Dia ngasih sinyal-sinyal kecil ini, mereka langsung jatuh ke perangkap. Lagi mereka nangkap umpan. Mereka ngerespon terlalu cepat, mereka nunjukin dia masih punya pengaruh ke mereka, tapi cowok yang benar-benar ngerti nilai
Dirinya lihat tes-tes ini buat apa, adanya usaha buat dapat kontrol lagi dia enggak bereaksi. Tes yang sebenarnya bukan tentang dia angry tahu, tapi seberapa besar usaha yang dia mau kasih. Kalau dia benar-benar nyesalnya hati, dia gak bakal cuma ngirim pesan malas, dia bakal berusaha buat ngebenerin semuanya. Pergeseran ultimate dia yang ngejar pas dia nyadar taktik-taktik biasanya gak bekerja, sesuatu berubah. Dia yang jar dia mulai chat, lebih sering bikin alasan buat obrol sama Danulai. Mengenang masa-masa indah karena buat pertama kalinya dia asa kayak dia kehilangan dan asa takut kehilangan itu satu kekuatan ini, atraksi. Tapi ini saat dimain kebanyakus kekuatan mereka langsungkan semuanya, mereka bikini mereka lagi, mereka kehilangan kekuatan yang udah mereka bangun. Dan pas itu terjadi siklusnya berulang lagi, dia nyadar dia punya lagi tantangannya hang dan atraksinya memudar lagi, tapi cowok yang ngerti nilainya buru-buru balik ngasih dia balik. Dan itu saat dia benar-benar menang 6, saat dia nyesel nganggap lu remeh. Pas dia nyadar dia kehilangan kehadiran lu, semuanya berubah. Awalnya dia coba ngignore, dia yakinin diri sendiri kalau lu bakal balik, kalau lu bakal yang pertama ngeberhasilin. Tapi pas itu gak terjadi. Pas dia lihat lu move on tanpa mikir dua kali, penyesalan mulai muncul perlahan-lahan dulu terus sekaligus. Dia mulai replying kenangan lama, mikirin hal-hal yang dulu dia abaikan. Gimana lu support dia, gimana lu selalu ada buat dia, gimana bikin dia ngerasa aman, berharga, dan penting. Sekarang stabilitas itu udah hilang, dan yang ada kagauan aku akan dia ngejar aku apa dia beneran udah move on. Awalnya dia bakal coba ngedistract diri sendiri, mungkin dengan pacaran sama orang baru, party, atau sibuk kerja. Tapi distraksi-distraksi itu enggak pernah bertahan lama, karena pas malam hari pas dia sendirian sama pikirannya, dia ngerasain diamnya kekosongan realisasi kalau cowok yang dulu peduli banget sama dia udah enggak ada lagi, dan realisasi itu menghantuinya. Kenapa? Karena cewek jarang nyesal kehilangan cowok. Langsung penyesalan datang pas mereka lihat kalau dia benar-benar udah pergi. Dan pas dia mulai nyadar kalau dia mungkin udah bikin kesalahan itu, saat panik beneran muncul. Saat dia mulai ngintip lu dari jauh, bahkan kalau aks dia sosial lu lebih sering nanya-nanya ke teman mutual tentang lu, coba cari tahu apa yang lu lakuin tanpa benar-benar kontak lu. Awalnya dia gak bakal ngaku ke diri sendiri kalau dia kangen lu, dia bakal bilang ke diri sendiri kalau dia cuma penasaran. Tapi dalam hati dia lagi nyari clue-clue buat lihat apa kalau udah move on, apa kalau bahagia tanpa dia, apa kalau bahkan masih peduli. Dan pas dia lihat lu berkembang, pas dia notice kalau lu gak stuck di mode herak, kalau lu sebenarnya lebih baik tanpa dia, itu saat panik beneran muncul. Karena sekarang dia gak cuma nyesal kehilangan lu, dia takut kalau ada orang lain yang ngargain lu dengan cara yang dia gak pernah lakuin. Dia mulai bandingin diri sendiri sama ide cewek yang mungkin gantiin dia. Gimana kalau dia nemu orang lain, gimana kalau dia lebih bahagia sama dia, gimana kalau aku cuma chapter dalam hidupnya, bukan cerita utamanya. Utan itu menggerogoti dia karena pemicu emosional terbesar buat cewek adalah ide kalau cewek lain dapat cinta yang dulu dia punya. Kalau dia benar-benar ngehargain lu, dia gak bakal bisa diam aja nerima itu. Saat dia nyadar dia kehilangan cengkraman. Kalau kebanyakan cowok enggak ngerti ini, bahkan pas cewek udah move on, dia masih pengen ngerasa kalau dia bisa dapat lo balik. Kalau dia mau, selama dia percaya bakal masih ada kalau dia berubah pikiran. Dia nggak ngerasa kehilangan sepenuhnya. Tapi pas dia lihat lu benar-benar maju, fokus ke diri sendiri, leveling up, dan gak nungguin dia itu, saat dia mulai ngerasa benar-benar powerless. Dia gak bisa cuman chat lo dan ngarepin respons instan. Dia gak bisa cuman post foto dan ngira lo bakal bereaksi. Buat pertama kalinya dia nyadar dia gak lagi kontrol situasi Sam. Saat dia kehilangan kepastian, pas cewek kehilangan kepastian tentang kemampuannya buat dapat lu balik, atraksinya sering naik. Sekarang dia yang harus cari cara buat dapat perhatian lu lagi, dia yang harus ngejar buat pertama kalinya. Dan itu saat dia benar-benar mulai pengen lu balik 10. Saat dia mulai ngasih sinyal campur. Di tahap ini dia lagi bingung, jadi dia coba ngetes air. Dia belum bakal ngakuin perasaannya sepenuhnya, tapi dia bakal ngasih sinyal buat lihat gimana lu bereaksi. Dia mungkin like post lo random, ngirim pesan tiba-tiba, pura-pura itu enggak sengaja, atau posting sesuatu yang didesain buat dapat perhatian lu. Ini yang perlu lu ngerti, ini bukan tentang ngebenerin sesuatu. Ini dia lagi ngecek apakah dia masih punya kekuatan atas lu. Dan kalau lu bereaksi terlalu cepat, kalau lu langsung chat balik, atau terlalu semangat dia lagi kasih perhatian, dia bakal ngerasa dia dapat lu balik terlalu gampang, dan siklusnya berulang lagi. Jadi daripada jatuh ke umpan-umpannya, tetap sabar. Kalau dia benar-benar pengen balik, dia perlu ngebuktiin diri, dia perlu kasih usaha yang beneran, karena lu gak cari main-main lu. Cari perubahan yang beneran sebelah saat dia akhirnya coba dapat balik. Kalau lu udah tetap kuat dan detach ini, saat dia bikin langkah beneran, dia gak bakal cuma ngirim pesan random, dia bakal mulai nunjukin penyesalan beneran. Dia mungkin ngomongin masa lalu, coba jelasin diri, atau bahkan minta maaf sesuatu yang dia pernah bilang gak bakal dia lakuin. Di titik ini lu punya semua kekuatan, karena sekarang ini bukan tentang apa yang dia mau, tapi tentang apa yang mau, yang nentuin apa lu ngasih dia balik apa.
Lu terus maju apa lu nentuin standar baru yang dia harus penuhi. Sebenarnya seluruh proses ini enggak pernah tentang dapat dia balik ini, tentang dapat diri lu balik. Dan begitu lu benar-benar ngerti itu, lu enggak bakal pernah ngejar validasi lagi 12 saat dia coba bikin lo cemburu di tahap ini, dia mulai putus asa, dia nyadar dia enggak lagi punya cengkraman ke lu dan itu ngeresahin dia. Jadi apa yang dia lakuin, dia coba pancing reaksi emosional lo dengan bikin lo cemburu. Dia post foto sama cowok lain, komen di post cowok lain, dan tiba-tiba kelihatan lebih bahagia dari sebelumnya. Tapi ini yang perlu lu ngerti, ini semua cuman pura-pura. Dia gak lakuin ini karena dia beneran udah move on. Dia lakuin ini karena dia pengen lu bereaksi. Dia pengen lihat apakah bakal chat dia karena cemburu. Dia pengen lihat apakah dia masih punya efek. Tapi cowok yang benar-benar ngerti nilai dirinya gak bakal jatuh ke umpan. Dia tak fokus ke jalannya sendiri karena pas lu nunjukin kalau permainannya gak ngefek ke lu, dia bakal mulai nyadar kalau dia yang lagi kalah. Dan daripada ngerasa kontrol, dia bakal stuck mikir kenapa lu gak ikut main kanan taktik-taktik. Biasanya bikin lu cemburu, ngasih sinyal campur atau ngetes lu udah nggak bekerja. Dan sekarang dia ngerasain konsekuensi kehilangan lu itu saat dia mulai overchin. Saat dia mungkin tiba-tiba jadi sangat baik, lu pura-pura kaya enggak pernah terjadi apa-apa. Dia mungkin mulai like setiap post lu cuman buat dapat perhatian lu. Dia mungkin bahkan ngirim pesan panjang berisi perasaan coba bangun koneksi lagi. Tapi ini saat dimana kebanyakan cowok bikin kesalahan. Mereka terlalu semangat, mereka lihat usahanya sebagai tanda kalau dia benar-benar pengen mereka balik. Tapi sebenarnya dia cuma pengen kepastian. Dia pengen tahu kalau dia masih bisa dapat lu, kalau dia berubah pikiran. Jadi sebelum lu terlalu terjebak sama perhatian, tiba-tiba tanya diri, apa dia nunjukin penyesalan beneran atau cuma panik? Apa dia kasih usaha yang konsisten atau ini cuman solusi sementara? Apa dia mau bangun koneksi lagi dengan benar atau dia cuma pengen balik ke zona nyamannya? Karena kalau dia enggak ngebuktiin kesungguhannya, yang dia lakuin cuma main-main jangka pendek dan lain buat nilai jangka panjang. 14 saat dia berharap lo jadi teman. Nah kalau semuanya gagal, dia mungkin bakal ngasih usaha terakhir buat ngejaga lu tetap di hidupnya. Dia bakal ngajak lu jadi teman. Tapi ini yang perlu lu ngerti, dia enggak lakuin ini karena dia ngehargain persahabatan lu. Dia lakuin ini karena dia pengen ngejaga lu sebagai backup option. Pikir aja kalau dia benar-benar pengen lo cuman sebagai teman, dia enggak bakal aneh pas lu berhenti ngerespon. Dia enggak bakal cemburu pas lihat lo lebih baik. Tanpa dia enggak bakal terus-terusan ngecek lu buat lihat apakah lo udah move on. Ini bukan tentang persahabatan, ini tentang ngejaga lu sebagai jaring pengaman emosional. Dia pengen tahu kalau dia berubah pikiran, lu bakal masih ada. Jadi pertanyaannya, apa lu mau cuman jadi opsi? Kalau jawabannya enggak, ya lu udah tahu harus ngapain. Cowok bernilai tinggi enggak bakal set buat sisa-sisa. Kalau video ini ngebantu, lu pastiin like dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat.